Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febrianda dengan NIM 1101223232, kelas TT 4606 dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas besar antena dan propagasi kelompok kami. Oke, untuk kelompoknya sendiri terdiri dari 3 orang, termasuk saya, Muhammad Ryan Oke Pradana Putra, dan Muhammad Ryan Ganani. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi komunikasi nirkabel semakin pesat, terutama dalam hal kebutuhan terhadap sistem komunikasi yang beroperasi pada frekuensi tinggi dengan perangkat yang ringkas dan efisien. Salah satu komponen utama dalam sistem komunikasi nirkabel adalah antena, yang berperan sebagai penghubung antara gelombang elektromagnetik di udara dengan sinyal listrik dalam sistem. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap perangkat komunikasi yang portabel dan efisien, dibutuhkan antena dengan ukuran yang kecil, ringan, dan mudah diproduksi, namun tetap memiliki kinerja yang baik. Dalam konteks ini, antena microchip menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat. Frekuensi kerja yang digunakan dalam tugas besar ini adalah 2300 MHz atau 2,3 GHz yang termasuk dalam spektrum LTE band 40. Band ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi 4G di berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, perancangan antena microstrip pada frekuensi ini memiliki relevansi langsung terhadap kebutuhan industri komunikasi modern. Oke, untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu merancang antena microstrip tunggal yang bekerja pada frekuensi 2300 MHz. Yang kedua, mengubah antena microstrip tunggal ke antena microstrip array 3 elemen dan 5 elemen. Yang ketiga, mengimplementasikan desain antena ke dalam perangkat lunak simulasi GST Studio Suite. Yang keempat, melakukan simulasi dan analisis terhadap parameter penting antena seperti S11 parameter, VSWR, gain, directivity, dan polarisasi. Yang kelima, merancang dan mensimulasikan antena microchip array dengan berbagai variasi satu arus dan fasa untuk mempelajari pengaruhnya terhadap arah pancaran dan side lobe. Yang keenam, menyusun laporan yang sistematis dan komprehensif mengenai hasil perancangan dan analisis. Untuk batasan masalah, yang pertama itu frekuensi kerja antena ditetapkan sebesar 2300 MHz. Yang kedua, jenis antena yang dirancang adalah antena microchip berbentuk patch persegi panjang atau rektangular. Yang ketiga, substrat yang digunakan adalah VR4 epoxy dengan konstanta dielektrik 4,4 dan ketebalan tertentu. Yang keempat, perancangan dan simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite. Yang kelima, analisis hanya difokuskan pada parameter seperti S11, VSWR, pola radiasi, dan gain, serta efek variasi satu arus dan fasa pada array. Untuk dasar teori sendiri, antena microchip adalah jenis antena yang terdiri atas elemen patch yang diletakkan di atas sumber dielektrik dan memiliki ground plate di sisi bawahnya. Patch biasanya berbentuk persegi panjang, lingkaran, atau bentuk-bentuk geometris lain tergantung kebutuhan aplikasi. Antena ini termasuk dalam antena planar karena memiliki profil yang sangat tipis. Untuk antena array adalah kumpulan dari beberapa elemen antena. Dalam ini kita memakai patch microstrip ya, yang diatur dalam suatu susunan geometris baik linear maupun planar dan diberi pencatuan excitation dengan amplitude dan fasa tertentu. Untuk perancangan dan perhitungan antena sendiri, kami memakai tinggi atau tebalnya itu 0,035, H-nya itu 1,6, frekuensinya 2,3 GHz dan Z0 50 ohm. Untuk mencari eh, WP atau lebar patch antena microchip, kami menggunakan rumus C dibagi 2 kali frekuensi dikali akar epsilon R tambah 1 bagi 2. Yang didapatkan WP kami itu 41,96 mm. Untuk mencari LP yang kedua atau panjang patch antena microchip, diperlukan mencari epsilon EFF atau permitivitas efektif dan delta L ya, atau perpanjangan
panjang efektif. Kami mendapatkan epsilon EFF-nya itu 4,04 dan delta L-nya itu 0,732 mm. Terus didapatkan eh, panjang patch-nya itu atau LP-nya itu 32,23 mm. Untuk perhitungan dimensi ground, yang pertama itu kami cari lebar ground dan substrat. Kami mendapatkan lebar ground itu 51,56 mm dan panjang ground dan substratnya itu 41,83 mm. Terus kami mencari WF dengan memakai nilai konstan HB mendapatkan 3,11 mm. Dan kami mencari panjang feedline antena microstrip karena kami menggunakan 2300 MHz sehingga didapatkan lambdanya itu 130,4 mm. Sehingga kami dapatkan panjang feedline-nya itu 15,71 mm. Untuk lebar saluran transmisinya lagi itu dapat didapatkan WF sama dengan 1,63 mm. Oke, seperti ini desain antena tunggal kami ya. Yang pertama itu yang sebelum diproses optimasi, T-nya itu 0,035, H-nya itu 1,6, WP atau lebar patch-nya itu 41,96, LP atau panjang patch-nya 32,23, WG atau lebar ground kami 51,56, LG atau panjang ground-nya 41,83, WF atau lebar feedline antenanya 3,11, LF panjang feedline antenanya 15,71, WFL atau lebar saluran transmisinya itu 1,63. Itu sebelum dioptimasi ya. Setelah dioptimasi, yang diubah hanya WP dan LP. WP-nya itu 43,7 dan LP-nya itu 30,23. Oke, ini untuk hasil simulasi 3D-nya. Yang pertama itu tampilan 3D samping, yaitu gambar 1 dan 2 ini, atau di bidang X dan Y ini tampilan 3D samping ya. Warna merah menunjukkan area dengan intensitas radia tertinggi, maksimal gain. Terus pola radiasi menunjukkan arah pancaran utama berada di sumbu Z+, sesuai dengan desain antena microchip. Biasanya memancar tegak lurus permukaan patch. Selanjutnya tidak ada indikasi beam steering atau arah pancaran miring. Simetris terhadap sumbu Z, menunjukkan antena tunggal tanpa phase array. Artinya, antena memancarkan energi secara dominan ke depan atau broadside. Terus ada tampilan top view atau Z-aksis keluar layar. Terlihat pola radiasi hampir melingkar simetris pada bidang XY. Ini menunjukkan bahwa pola radiasi itu omnidireksional dalam bidang azimutal atau pi dan penguatan konstan terhadap arah sekitar azimut. Untuk analisis efisiensinya, gain didapatkan 3,007 dBi, cukup umum untuk antena microchip tunggal. Ini menandakan tidak terlalu tinggi karena hanya satu elemen dan tidak terlalu rendah karena desain patch-nya cukup baik dan terarah. Untuk radiansi efisiensinya, kami mendapatkan minus 2,949 dB atau kurang lebih 51%. Ini berarti sekitar setengah daya input hilang sebagai panas atau refleksi. Penyebab umumnya mungkin substrat terlalu lossy, impedasi tidak mesh, atau ground plane kurang luas. Untuk S11 parameternya, sebelum optimasi itu sekitar 10% daya yang dipantulkan dan 90% daya ditransmisikan. Dan frekuensi tengah itu sekitar 2180. Ini tidak sesuai dengan frekuensi kami, jadi harus dilakukan optimasi dahulu. Oke, setelah optimasi didapatkan frekuensi tengahnya itu pas 2300 MHz. Dan untuk bandwidth itu didapatkan 100 MHz. Nilai minimum S11-nya itu hampir minus 30 dB. Ini diartikan sangat baik ya. Kesimpulannya, antena beresonansi dengan sangat baik tepat di frekuensi target 2300 MHz. Nilai S11 sebesar minus 30 dB menunjukkan bahwa hampir seluruh daya
sekitar 99,9% diserap atau dipancarkan. Hanya kurang dari 0,1% yang dipantulkan. Oke, untuk VSWR, didapatkannya nilai minimum VSWR kurang lebih 1,06. Ini diartikan sangat baik ya atau ideal. Untuk bandwidth efektifnya VSWR kurang dari 2 itu sekitar 2250 sampai 2350 MHz. Untuk pencocokan impedansi itu sangat bagus ya di 2300 MHz. Performa di luar pita ini buruk ya. VSWR-nya sangat tinggi. Untuk antena tunggal directivity itu kami menggunakan berbagai analisis ya melalui sudut elevasi atau theta dan sudut azimut atau pi. Untuk kesimpulan dari directivity ini, antena microstrip ini memiliki pola radiasi dominan ke arah normal substrat atau arah Z. Nilai directivity maksimum sebesar 5,96 dBi menunjukkan fokus radiasi yang cukup baik. Untuk lebar sudut atau bandwidth itu menunjukkan bahwa antena ini cocok untuk aplikasi bercak sinyal yang luas, bukan fokus sempit seperti antena parabola ya. Untuk efek side lobe cukup kecil, artinya antena ini memiliki directionality yang baik dan efisiensi yang cukup. Untuk gain sama, kami menganalisis melewati sudut elevasi atau theta dan sudut pi. Untuk sudut elevasi atau theta-nya itu didapatkan main lobe-nya itu minus 4,05 dBi. Ini untuk theta 90 derajat ya. Dan untuk sudut azimut atau pi-nya itu menunjukkan pola radiasi pada bidang E-plane atau P0 biasanya tegak lurus terhadap permukaan patch antena. Antena ini memiliki arah radiasi utama pada 0 derajat karena P-nya 0, yang berarti radiasi paling kuat terjadi tegak lurus terhadap permukaan antena. Untuk gain-nya didapatkan 3,01 dBi. Ini termasuk baik untuk antena microstrip tunggal. Untuk lebar sudut 3 dB yang cukup lebar ya, 102,9 derajat, menunjukkan antena ini bersifat omnidireksional dalam batas tertentu, cocok untuk aplikasi yang memerlukan cakupan luas. Untuk sudut azimut, pi-nya itu 90 derajat, itu grafik ini menggambarkan pola radiasi pada bidang H-plane atau pi sama dengan 90 derajat. Biasanya sejajar dengan permukaan pitch antena. Untuk gain tetap ya 3,01, set lobe-nya berbeda. Dia minus 11,3 dB. Ini cukup rendah, menunjukkan radiasi ke arah samping cukup kecil atau efisien. Untuk lebar sudut 93,1 derajat memperlihatkan bahwa antena memiliki radiasi yang cukup luas, namun masih terfokus. Oke, untuk polarisasi, ini ada berbentuk grafik dan berbentuk akselerasi, berbentuk bulat gini ya, atau berbentuk polar. Untuk yang gambar pertama itu plot linear, terlihat AR berada di kisaran 20 sampai 40 dB untuk hampir semua arah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada arah dengan akselerasi di bawah 3 dB. Artinya polarisasi bukan sirkular. Antena cenderung linear terpolarisasi. Untuk gambar 2 atau plot polarnya, itu nilai aksio ratio tertinggi mencapai 40 dB. Terus tidak ada nilai di sekitar 0 sampai 3 dB. Bahkan minimum AR terjadi di sekitar theta 180 derajat, namun masih di atas 20 dB. Jadi kesimpulannya itu jenis polarisasi ini pada antena tunggal itu linear, akselerasionya minimal lebih dari 20 dB, sangat jauh dari sirkular. Untuk polarisasi sirkular tidak ya, karena ini linear. Untuk arah sirkularnya tidak ditemukan karena tidak ada AR kurang dari 3 dB. Selanjutnya ada antena array 3 elemen. Untuk antena 3 elemen ini kami melakukan optimasi ya karena tidak sesuai frekuensi kerjanya. Awalnya itu kami cuma mengubah WP dan LP. Awalnya itu WP-nya 43,7 menjadi 44 dan LP-nya itu 30,23 menjadi 29. Oke, untuk hasil simulasi 3D-nya ini ada terhadap bidang X, Y, dan Z ya. Dari hasil simulasi CSC ini dapat disimpulkan bahwa antena microchip 3 elemen yang dirancang memiliki pola radiasi yang cukup terarah. Dengan nilai directivity itu sebesar 9,572 dBi,
Untuk efisiensi dan radiasi dan efisiensi total menunjukkan adanya rugi-rugi, namun masih dalam batas wajar untuk antena microstrip. Untuk arah pancaran utama yang jelas serta gain yang cukup tinggi, menjadikan antena ini potensial digunakan pada sistem komunikasi nirkabel frekuensi 2,3 GHz, seperti pada aplikasi Wi-Fi, LTE, atau sistem komunikasi PTS. Untuk S11 parameternya, ini ada sebelum optimasi dan setelah optimasi. Untuk sebelum optimasi, ini return loss-nya sebesar minus 9,08 dB. Ini belum optimal, karena standar minimum yang dipakai ini ada 3 syarat ya, ada yang cukup baik, sangat baik, dan ideal. Setelah optimasi, kami mendapatkan S11-nya itu minus 13,7 dB. Ini menunjukkan bahwa antena telah desain dan di-matching dengan cukup baik. Refleksi daya kecil ya, VSWR-nya mendekati 1,5:1 ya. Impedasi input antena relatif cocok dengan sistem. Oke, untuk kesimpulannya, hasil simulasi menunjukkan bahwa parameter dimensi fisik dari struktur microchip sangat mempengaruhi nilai return loss atau S11. Dengan optimasi dimensi struktur, berhasil mencapai return loss yang lebih baik, yakni minus 13,70 dB, yang berarti sistem telah menunjukkan performa refleksi yang lebih rendah dan pencocokan impedansi yang lebih baik pada frekuensi target 2300 MHz. Nilai ini sudah layak untuk aplikasi komunikasi RF yang memerlukan efisiensi transmisi daya tinggi. Untuk PSWR-nya tertinggi, dapat disimpulkan bahwa desain struktur microchip ini memiliki performa pencocokan impedansi yang baik di sekitar frekuensi 2300 MHz. Dengan nilai VSWR-nya itu 1,52, yang berarti hanya sekitar 4% daya yang dipantulkan dan 96% ditransmisikan. Ini menandakan efisiensi transmisi yang tinggi dan performa yang baik untuk aplikasi RF di frekuensi tersebut. Untuk directivity-nya ya, kita sama ya, kita menganalisisnya lewat sudut elevasi atau theta dan sudut azimut. Untuk sudut theta-nya didapatkan main lobe magnitude-nya 9,57 dBi. Dan ini pada arah 0 derajat ya. Untuk arah cut off-nya 90 derajat itu didapatkan 0,157 dBi. Untuk side lobe-nya minus 0,8 dB. Ini menandakan gain sangat rendah ya. Karena 0,157 dBi ini cocok sebagai arah penumpang atau untuk radiasi minor. Untuk sudut azimut sendiri, pada pi 0 derajat itu didapatkan main lobe magnitude-nya 9,57 dB, ini sama ya dengan tadi ya. Cuma yang perbedaannya ada set lobe level. Ini dia didapatkan minus 10,7 dB. Ini artinya radiasi sangat kuat mengarah ke depan. Dan set lobe sangat rendah, sangat cocok untuk sistem komunikasi direksional seperti antena panel atau link point to point. Untuk pi 90 derajat ini didapatkan minus 10,5 dB untuk set lobe levelnya dan main lobe magnitude 9,58 dB. Ini ya hampir sama ya nilainya dengan ini, hampir sama. Menunjukkan distribusi sinyal yang lebih menyebar meskipun tetap fokus ke arah depan. Untuk polarisasinya, ini sama ya, kami menggunakan maaf, ini untuk gainnya ini sama yang untuk azimut dan elevasi. Yang pertama itu ada theta-nya yang 0 derajat. Ini didapatkan main lobe magnitude-nya 6,37 dBi. Artinya simetris, menunjukkan performa seragam di bidang horizontal. Terus untuk theta 90 derajatnya menandakan pancaran menyebar ke samping ya, dan sangat lemah, bukan arah utama radiasi. Untuk sudut azimut pi sama dengan 0, didapatkan set lobe-nya itu minus 10,7 dB. Artinya cukup rendah, fokus energinya bagus. Beamwidth-nya didapatkan 3 dB. Beamwidth 3 dB yang didapatkan 38,8 derajat, artinya cukup sempit, menandakan arah pancaran terfokus. Untuk pi-nya yang 90 derajat, main lobe didapatkan 6,38 dBi ya. Untuk bandwidth-nya itu didapatkan 95,1 derajat. Artinya lebar dan menandakan arah pancarannya itu lebih menyebar.
Untuk polarisasi sendiri, eee, nilai AR yang didapatkannya itu cukup tinggi ya, hampir di seluruh arah, pi seringkali melebihi 15 dB hingga 5 dB. Ini menunjukkan bahwa antena tidak menghasilkan polarisasi melingkar yang baik karena nilai ideal adalah kurang dari 3 dB untuk circular polarization. Puncak-puncak tajam menunjukkan variasi besar dalam polarisasi tergantung arah azimut. Kemungkinan besar antena ini memiliki polarisasi linear atau elips yang kuat, bukan circular polarisasi. Terus pada sudut azimut bisa dilihat pada grafik nilai AR-nya itu 4,773. Ini menandakan bahwa polarisasinya berbentuk elliptical polarisasi. Jadi pada antena area 3 elemen ini polarisasinya itu berbentuk elliptical polarisasi. Untuk analisis arus dan fasa itu harus dilakukan setting dulu. Untuk antena 3 elemen ini harus setting pada excitation selection dengan arus uniform tanpa perbedaan fasanya itu sama ya, untuk amplitude sama, phasesnya sama. Terus untuk perbedaan fasa 90 derajat itu amplitudenya sama untuk masing-masing tiap port dan fasanya itu berbeda 90 derajat. Untuk arus uniform dengan perbedaan fasa 180 derajat, yaitu untuk amplitudenya sama dan fasanya perbedaannya 180 derajat untuk masing-masing port. Untuk arus binomial tanpa perbedaan fasa, ini fasanya sama, terus amplitudenya itu 1:2:1 ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kesimpulannya, dari keempat grafik tersebut tidak ada perubahan sama sekali, karena port pada antenanya hanya satu. Sedangkan jika mau menggunakan skema perubahan arus dan satu fasa pada antena microchip array 3 elemen itu harus menggunakan 3 port yang masing-masing terhubung ke apex-nya. Jadi kami pada desain ini hanya menggunakan satu port ya. Makanya tidak ada perbedaan yang besar, yang malah tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, untuk perbandingan analisis kinerja antena tunggal dan antena array 3 elemen. Oke, bisa dilihat ya, untuk polarisasinya pada antena tunggal itu linear, sedangkan antena array 3 elemen itu elliptical. Untuk pola radiasinya itu pada antena tunggal berbau omnidireksional, sedangkan pada antena array 3 elemen lebih fokus atau direksional. Ini menandakan efisiensi sedikit menurun karena loss tambahan dan mutual coupling antar elemen. S11 antena array 3 elemen masih bisa dioptimalkan lebih lanjut untuk mendekati performa antena tunggal. Pola radiasi array lebih terarah sehingga cocok untuk komunikasi yang membutuhkan arah tetap atau semi direksional. Oke, selanjutnya untuk antena array 5 elemen. Seperti ini desainnya. Kami tidak melakukan optimasi karena sudah cukup baik ya. Untuk hasil simulasi 3D-nya seperti ini. Ada arah X, Y, dan Z. Untuk didapatkan S11 parameternya. Nilai minimum S11 terjadi pada frekuensi sekitar 2300 MHz dengan nilai lebih kecil dari minus 10 dB. Ini menunjukkan bahwa antena mampu memantulkan daya sangat kecil pada frekuensi tersebut. Artinya, daya yang dipantulkan itu kurang dari 10%, return loss-nya yang baik sesuai dengan standar antena praktis. Tapi terdapat beberapa titik resonansi lainnya ya di sekitar 1800 MHz dan 2650 MHz. Namun performa optimum tetap pada 2300 MHz. Nilai S11-nya itu kurang dari minus 10 dB, menandakan bahwa matching impedansi antara antena dan jalur transmisi sudah sangat baik. Untuk VSWR-nya sendiri didapat nilai VSWR-nya ini didapatkan mendekati 1,3. Ini menandakan VSWR-nya kurang dari 2 sudah cukup baik dalam aplikasi RF praktis. VSWR yang rendah di frekuensi kerja berarti daya yang ditransmisikan ke antena digunakan secara efisien dengan refleksi minimal. Oke, untuk bandwidth-nya sendiri itu terbatas ya pada sekitar 2200 sampai 2400 MHz. Untuk directivity,
Ini sama ya, kami menganalisisnya menggunakan sudut azimut dan sudut elevasi. Didapatkan nilai puncak directivity tertingginya itu pada bidang pemotongan pi sama dengan 0 derajat dengan nilai sebesar 11,5 dBi. Pada arah utama main lobe di sudut theta sama dengan 2 derajat. Ini menunjukkan bahwa antena memfokuskan pancaran daya secara sangat efisien ke arah tersebut. Untuk pada bidang yang lainnya juga hampir sama ya. Untuk dB nilai directivity-nya itu sekitaran 11 lebih ya. Antena ini bersifat arah direksional dengan konsentrasi daya terbesar ke arah depan dan minimal ke samping. Untuk gainnya sendiri didapatkan yang cukup tinggi ya, di atas 8 dBi dengan karakteristik pancaran yang terfokus narrow beam pada arah tertentu serta side lobe rendah. Hal ini menunjukkan bahwa antena ini sangat cocok digunakan untuk sistem komunikasi arah seperti point to point, radar atau sistem transmisi jarak jauh yang memerlukan efisiensi radiasi tinggi dan gangguan antar arah yang minim. Untuk polarisasinya sendiri, sama menganalisisnya ada berbagai sudut ya, dan lewat sudut azimut dan elevasi. Kita langsung kesimpulannya aja. Berdasarkan hasil simulasi akselerasio pada berbagai bidang pemotongan, ada theta 90 derajat, theta 270 derajat, pi 0 derajat, dan pi 90 derajat, dapat disimpulkan bahwa antena mikrosip array 5 elemen ini belum menunjukkan karakteristik polarisasi sirkular yang ideal. Polarisasi sirkular yang baik umumnya ditandai dengan nilai akselerasio yaitu kurang dari sama dengan 3 dB pada arah utama radiasi. Namun dari semua plot akselerasio yang diperoleh, nilai akselerasio berada jauh di atas ambang batas 3 dB, bahkan mencapai nilai maksimum hingga 40 dB di beberapa sudut. Hal ini menunjukkan bahwa antena ini lebih dominan memiliki polarisasi linear, bukan sirkular. Variasi nilai akselerasio yang fluktuatif pada seluruh arah pi dan theta juga menunjukkan adanya ketidakteraturan distribusi polarisasi yang dapat mengindikasikan ketidakseimbangan eksitasi antar elemen array atau asimetri dalam struktur desain. Oke, untuk setting perubahan arus catur fasa sama seperti 3 elemen tadi, tapi ini ada tambahan 2 port ya, 4 dan 5 port. Ini ada settingannya sendiri ya, ini bisa dilihat pada tabel ini ya. Ini sama karena kami tidak memakai 5 port dan hanya memakai 1 port, jadi perubahannya tidak ada ya. Jadi sama aja, bisa dilihat pada analisis ini. Untuk grafiknya itu sama aja, karena kami hanya memakai 1 port dan bukan 5 port. Oke, untuk perbandingan analisis kinerja antena ya, pada tunggal dan antena array 5 elemen, ini menunjukkan antena array 5 elemen ini menunjukkan directivity tertinggi ya di antara ketiganya, di antara antena tunggal maupun antena 3 elemen. Didapatkan 11,5 dBi. Cocok untuk komunikasi jarak jauh atau sistem point to point, pola radiasinya sangat sempit dan terfokus ya, namun muncul side lobe yang kecil perlu diwaspadai dalam aplikasi presisi. Efisiensi totalnya sedikit menurun akibat kerumitan dan rugi-rugi tambahan. Untuk nilai gain dan arah pancaran utama semakin tajam, menjadikan array 5 elemen ini unggul untuk aplikasi direksional yang presisi. Terakhir untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan, simulasi, dan analisis terhadap antena mikrosip patch tunggal serta array 3 elemen dan 5 elemen pada frekuensi 2300 MHz, diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Yang pertama itu antena mikrosip tunggal memiliki pola radiasi yang cenderung menyebar atau omnidireksional dengan nilai gain sebesar 3,007 dBi dan total efisiensi minus 2,953 dB. Desain ini cocok digunakan pada aplikasi komunikasi jarak pendek dengan cakupan area yang luas. Untuk antena array 3 elemen, menunjukkan peningkatan performa dengan gain mencapai 9,572 dBi, directivity yang lebih tinggi, serta pola radiasi yang lebih terarah. Meskipun efisiensinya sedikit menurun ya dibanding antena tunggal, desain ini efektif untuk aplikasi yang membutuhkan arah pancaran yang lebih fokus.
Untuk antena area 5 elemen menghasilkan directivity maksimum sebesar 11,50 dBi dengan pola radiasi yang sempit dan sangat terarah. Desain ini paling cocok digunakan untuk aplikasi komunikasi jarak jauh atau direksional seperti point-to-point link. Namun, efisiensi totalnya itu sedikit menurun menjadi -3,645 dB karena kompleksitas dan rugi-rugi tambahan. Untuk implementasi variasi pencatuan arus dan fasa pada antenna array tidak memberikan pengaruh signifikan karena keterbatasan model simulasi yang hanya menggunakan satu port. Untuk mendapatkan efek beam sharing dan set observation yang valid, setiap elemen array perlu diberi port tersendiri. Seperti 3 elemen itu diberi port 3 port, dan 5 elemen itu diberi 5 port. Untuk proses yang terakhir, yang kelima, proses optimasi dimensi patch dan fitland terbukti meningkatkan performa antena secara signifikan, terutama dalam pencocokan impedansi yang ditunjukkan oleh nilai S11 kurang lebih minus 30 dB dan VSWR kurang lebih 1,06 tepat pada frekuensi 2300 MHz. Mungkin itu saja untuk presentasi saya, tugas mandiri ini. Terima kasih atas dan pendengarannya. Saya tutup untuk presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.